Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Manjanegara dengan NIM 19.19152 dari kelas B mata kuliah Ilmu Dakwah. Di sini saya akan sedikit berdakwah mengenai materi yang telah saya buat dengan judul "Dengan menyambut Tahun Baru Hijriah, kita tingkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara." Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menyambut tahun baru Islam, yaitu tahun baru 1433 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita pada tahun lalu dan memberikan kita kesehatan lahir dan batin untuk menyongsong masa depan. Bulan Muharram merupakan bulan yang sangat mulia di dalam Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa bulan Muharram merupakan syahrullah atau bulan Allah. Dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Afdolus siyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram wa afdolus sholati ba'dal farido sholatul lail", yang artinya adalah seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan ialah puasa di bulan Allah atau bulan Muharram, dan seutama-utamanya sholat setelah sholat fardu ialah sholat malam. Maka dari itu, dalam menyambut tahun baru Islam ini, marilah kita merenungi sejenak. Pada tahun 1930 Masehi silam, seorang ulama yang berasal dari Kalimantan Barat bernama Syekh Muhammad Basyuni Imran berkirim surat kepada pemimpin majalah Al-Manar yang terbit di Mesir sana. Beliau bertanya kepada pemimpin majalah tersebut, mengapa orang muslim itu terkesan mundur dan orang di luar Islam itu maju. Kemudian pemimpin redaksi majalah Al-Manar yang bernama Muhammad Syakib Arsalan membalas pesan tersebut dengan jawaban, orang-orang Islam mundur karena mereka meninggalkan pedoman mereka, yaitu Al-Quran. Sedangkan orang-orang di luar Islam maju karena mereka telah meninggalkan kitabnya yang sudah usang. Merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW yang berisi pedoman hidup. Petunjuk-petunjuk yang berada di dalamnya dapat menyinari seluruh isi alam semesta, mulai dari manusia, hewan, hingga tumbuhan. Oleh karena itu, keistimewaan Al-Quran ini tidak dapat dihitung oleh perhitungan manusia. Termasuk Al-Quran memuat intisari dari kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Lebih-lebih lagi, keistimewaan dari Al-Quran adalah berkenaan dengan terpeliharanya kitab suci ini dari perubahan tangan-tangan kotor manusia, baik itu dari umat muslim itu sendiri atau dari umat agama lain. Malahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, karena Ia yang telah menurunkan Al-Quran, maka Ia pula yang akan memeliharanya sepanjang zaman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, "Inna nahnu nazzalna dzikru wa inna lahu lahafizun", yang artinya adalah sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, maka kami pula yang benar-benar memeliharanya. Sebagai kitab hidayah sepanjang zaman, Al-Quran memuat informasi-informasi dasar mengenai berbagai macam masalah, mulai dari informasi mengenai teknologi, etika, hukum, biologi, kedokteran, dan sebagainya. Inilah yang menjadi salah satu bukti dari keluasan dan keluasan Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengandung informasi dasarnya saja, sedangkan manusialah nanti yang akan menganalisanya dan merincinya. Dengan itu, Al-Quran menjadi lebih relevan dengan persoalan-persoalan kehidupan manusia pada masa kini. Al-Quran juga syarat dengan ajaran toleransi dan lapang dada terhadap penganut agama lain. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 115 yang intinya adalah, jika kita bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka orang-orang yang berada di luar Islam
akan semakin menjauh dari sekitar kita. Oleh karena itu, maafkanlah mereka dalam urusanmu itu. Umat Islam sebagai mayoritas di Nusantara seharusnya tidak mempermasalahkan hubungan antara Islam dengan kebangsaan, karena Islam dan kebangsaan seharusnya berada dalam satu nafas, sehingga Islam yang akan dikembangkan di Indonesia merupakan Islam yang ramah, terbuka, dan dapat memberikan solusi atas masalah besar bangsa dan negara. Sebuah Islam yang dinamis, yang mampu bersahabat dengan lingkungan sekitarnya dan juga penganut agama lain. Sebuah Islam yang mampu memberikan keadilan, kenyamanan, keamanan, dan perlindungan kepada siapapun yang berada di Nusantara, tanpa diskriminasi dan juga tanpa memandang apapun agama yang dianutnya. Bagaimana yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, yang artinya adalah tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jika Islam ditampilkan dengan wajah garang atau galak oleh segelintir orang, pastinya akan menakutkan dan dibenci oleh banyak pihak yang berpikir jernih, siapapun mereka dan apapun agamanya. Segelintir orang ini yang sering berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas terlepas dari kawalan syariah dan dengan makna-makna yang salah. Hal tersebut harus selalu ditegaskan bahwa Islam lahir di dalam darah. Islam bukanlah lahir dan berkembang di dalam kesunyian. Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu pertamanya di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi, ia tuh langsung terjun ke tengah masyarakat yang setelah sekian lama didera oleh ketidakadilan dan diskriminasi. Sebagai agama sejarah, Islam itu telah, sedang, dan akan terus berinteraksi dengan lingkungan yang mengalami perubahan sebagai konsekuensi dari perubahan sosial yang terjadi secara terus-menerus, dengan tujuan untuk mengarahkan perubahan tersebut agar tidak keluar dari jalan yang lurus atau jalan keadilan. Jadi, kepada Allah Subhanahu wa taala kita bermohon, semoga bangsa dan negara kita selalu diberikan rahmat dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Atas kekurangannya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.